Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di majelis yang mulia. Kalau bukanlah rahmat dan karunia Allah, mungkin bisa hadir di sini, iya kan? Tapi karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih bisa hadir di majelis ilmu, majelis mulia. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita nikmat kesempatan untuk hadir di majelis taklim ini. Karena banyak ya. Ada mungkin kawan saudara-saudara kita yang pada hari ini parkirnya jadwal majelis, tetapi itu bisa hadir. Nah, kira-kira dia ada hadir. Baik kan? Karena mungkin kalau jadi nikmat kesempatan itu tidak Allah berikan kepada kita. Tetapi kita sebagai hamba yang beriman, tentunya kita tetap berhusnuzon, ya. Berprasangka baik kepada saudara-saudara kita yang tak bisa hadir pada hari ini. Mungkin wilayah yang berbeda, sehingga insya itu bisa hadir. Tetap awak berprasangka baik. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minggu depan awak dikumpulkan sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan. Kenapa? Karena kalau sakit awak payah awakna bugora. Payah awakna untuk hadir di majelis taklim. Jangankan untuk hadir di majelis taklim, untuk semua yang pun dengan awak payah. Karena duduk dan kuliah. Karena apa? Karena sakit. Tapi alhamdulillah pada saat ini Allah berikan kita nikmat kesehatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, atau lain mungkin suaminya atau kawan-kawannya, anaknya yang sakit pada saat itu, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin.
Dan awak yang hadirku, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan. Allah berikan kita kesehatan, mudah kita untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah beri kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak kalah pentingnya adalah nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Wa in syakartum la'azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Surau Ajak Siti Fatimah, kemudian pengurus yang lainnya, kemudian tentunya seluruh ibu-ibu yang hadir pada sore kali ini. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Nabiyullah. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja Bu. Judul kita yaitu keutamaan membaca istighfar. Keutamaan membaca istighfar. Setiap insan, setiap manusia tidak terlepas dari kesalahan. Setiap anak Adam pasti pernah bersalah. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau lain awak yang naik dosa. Lain kira-kira awak yang naik dosa. Kena ini kan? Kena ini dong. Pasti setiap kita pernah melakukan dosa. Karena Nabi kita juga menyampaikan kepada kita setiap anak-anak itu pernah bersalah atau dosa. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar adalah salah satu bentuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada banyak istighfar itu. Banyak. Ada yang pendek, ada yang lama, ada yang panjangnya. Astagfirullah. Oke. Astagfirullahaladzim. Oke. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik gitu. Kalau dia bisa depannya pendek ya. Maka kita tentunya banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu keutamaannya membaca istighfar yang pertama adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surah Hud ayat yang ke-9, "Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud."
mohon ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya, dan sesungguhnya Tuhanmu Maha Penyayang lagi Maha mencintai. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tak terlepas dari kesalahan. Berarti perintah mulai buat beristighfar berarti. Karena awal itu tidak terlepas dari kesalahan. Maka istighfar itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi insyaallah walaupun aku telah ambil kita, tapi lain yang kau pulang. Lain yang akan dibawa pulang. Kemudian istighfar itu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita Muhammad SAW sampaikan kepada kita, demi Allah, sesungguhnya aku ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehari itu berapa kali? 70 kali. Yang maksud tanpa dosa, tak pernah berdosa. Sehari itu tak kurang beristighfar 70 kali. Halo. Berapa kali kau istighfar? Ingat 5 Ustaz. Hah? 5 ada. 5. Nabi 70 kali, tak kurang daripada 70 kali. Padahal Nabi dijamin Allah masuk surga, masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kadang-kadang tu dah keluar dia punya list tu kadang maksud dia kadang kunci lah macam-macam lah. Oleh karenanya banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada yang masuk, yang jamin Allah masuk surga. Surga itu terbaik. Beristighfar tak kurang daripada 70 kali dalam sehari. Awak kadang ni, maka banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita istighfar kepada Allah, Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga adalah mendatangkan rezeki. Jadi istighfar itu mendatangkan rezeki. Jadi kalau kata hampir rezeki awak boleh jadi Kurang istighfar. Kurang istighfar. Maka banyak-banyak awak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mengalir banyak pada hujan datang rezeki kepada kita. Karena istighfar itu mendatangkan rezeki, maka banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaannya istighfar. Apa bahasa jodohnya? Lain apa itu? Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, alladzi yang banyak pun baca apa lah? Mudah-mudahan kita hamba Allah
yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak rezeki yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Karena Tuhan nyuruh rezeki itu kadang-kadang apa tadi? Dek dosa kesalahan Untung-untung dia mana istighfar, tu buka alam rezeki amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat ialah mencegah daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa ma kana Allah liyu'adzabahum wa antum fihim wa ma kana Allah mu'adzabahum wa hum yastaghfirun." Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau Nabi Muhammad berada di antara mereka, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengazab seorang itu selama hamba itu mau memohon ampun, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa seorang hamba, sebesar apapun dosa seorang hamba, lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita jangan permainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tahunya Allah mau mengampun, Allah kan mau bertobat, begitu semuanya banyak. Oh, begitu tolong itu namanya mempermainkan Allah Subhanahu. Tapi terkadang kita terjerumus dalam lubang yang sama, maka senantiasa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha tahu isi hati manusia, isi hati Allah. Allah Maha tahu. Maka jangan pernah kita bosan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita masih menggeluti dosa yang sama, tetap beristighfar, tetap memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu manusia kok hari itu malah rasa hari itu kan ada. Aku banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat mencegah, menghindar daripada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beristighfar, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang bertaubat. Dicintai oleh Allah. Awak jangan cintai Allah. Sonang tetangga semawa Indonesia bermusuhan, sonang kan? Sonang kan? Apalagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena
bisa mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Cinta dari Allah. Cinta daripada yang menciptakan kita. Kalau cinta Allah semua, sonang dah ada. Sonang dah. Pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah cinta kepada kita. Maka carilah cinta Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Istighfar. Beristighfar kepada Allah. Ya semayang. Ya sini kan ya semayang kan. Kalau biasa kalau standar wikitnya akan dibuat gitu. Astagfirullah saya maju la ilaha illallah wa la syarika lahu wa la tapi kalau bisa wak tambah. Jadi kan itu tadi itu kan. Kalau bisa rekonsep semuanya wak tambah. Nanti saya sopi. Itu benar. Kalau perasu, kalau 70 suara itu bisa tuh. Perasu bisa kerasunya. Padanya rasa gue hidungnya waktu pun ada. Enggak. Nah, mereka waktu semayang mereka sebelum semayang itu dulu bertanya. Atau mereka siap semayang itu dulu atau enggak. Nah, itu sopi itu. Tapi kok bukan silakan. Yang pendek yang panjang silakan ya. Lalu berkali nama deh. Setelah apa kali nanti dah 30 kali. Kalau 30 kali kan eh? Kali dia semayang 30 kali dia semayang. 30 kali 30 kali 5. Boleh, tapi 100 50 kali waktu dalam semua. Mudah-mudahan dengan istighfar 1000 kali awak dapat mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Iya bukan? Mana ibu cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, ada warna, mana itu dia ini. Maka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 150 sahaja sampai pada ada. Tapi maknanya hadiahnya kan sama. Udah hadiahnya. Tapi awak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lain dia supaya apa? Supaya apa duit? Iya. Mana pilih? Kira-kira lah. Sampai awak duit. Mungkin tu bawa kompor lain. Tapi Allah jauh dari awak. Tapi awak biasa suaminya. Tapi awak cinta dari Allah. Mana mau tak? Allah biasa suaminya. Tapi awak cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau punya dulu boleh ya. Artinya duit orang cinta Allah ona. Duit orang cinta Allah ona. Ona duit berapa? Belum nak kerja duit tu. Lewat wakilnya dengan duit tu ya. Boleh duit. Tapi lebih penting cinta
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang kadang dengan mau dunia itu melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Korupsi kan? Mau duit sucapa kopos betul dunia indah sebenarnya. Oleh karenanya tapi cinta Allah itu lebih penting itu yang utama. Oleh karenanya agar kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka banyak-banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pendek bisa, yang panjang silahkan. Mereka yang panjang mungkin kalau panjang aku pernah langsung ya itu terlalu banyak. Kalau panjang, kalau pendek itu udah kalau apa? Kalau aku targetkan setiap sembahyang itu 100 kali. Karena mau ceramah lagi itu kan? Mau ceramah yang istighfar. Mau amal kan? Mau amal kan? Istighfar lalu pati kainun bukan sopi, punya nama sopi biasa gitu kan? Pati sopi, mana mah rasa bukan? Pati sopi, istighfar bukan sopi, belum ada rasa kan? Kita menawar, kalau kita beli Islam yang pakai itu bisa juga ya. Itu amalkanlah itu istighfar setiap kali sembahyang 100 kali. Setiap kali sembahyang. Tujuan Rasulullah kalau banyak beristighfar tunang sesuatu itu ya jodoh yang terasa waktu pas artinya semua jam itu kalau banyak istighfar itu musuh awak dalam istighfar terasa seperti mati maka banyak istighfar kepada Allah Subhanahu banyak pengamal istighfar. Satu boleh bagian terakhir mungkin waktu tapi masih lain. Asal aja itulah sampailah ya. Asal jam 3.50 banyak pengamal istighfar. Maka banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segitu pula dan hapus daripada dosa-dosa kita. Obat dosa itu adalah istighfar kepada Allah. Kalau kita mengaku banyak dosa, ngaku ada biru banyak dosa. Ngaku ada. Ngaku saja berbalik semua mana dosa itu. Nah, itu kan. Oh, lah ada masalah jawabnya. Dulu lihat rasul apa dia suruh beliau itu. Kenapa kan? Tidak pernah awak terluput dalam tidak terluput daripada dosa. Kadang dosa itu sengaja, kadang sengaja. Maka banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dapat menghapus daripada dosa-dosa kita.